Sore hari ini semua bersemangat walaupun hujan-hujanan. Jujur saudara, hari ini hujan yang kalau mau bilang ini sejarah. Karena di tempat ini biasa kalau hujan lebat. Kalau dia hujan lebat itu paling, kalau dari belakang itu cuma sampai hampir ke tengah. Hampir batas tembok itu sudah paling keras. Kalau di area sini biasa di sini, tapi hari ini semua hampir satu gedung ini atau satu ruangan di bagian atas ini semuanya tercurah hujan. Tapi saya percaya kalau hal itu terjadi karena iblis tidak mau firman Tuhan itu disampaikan. Karena iblis tahu apa yang akan saya sampaikan saat ini akan menentukan keputusan yang akan ada ambil selanjutnya. Sebab tema saya sore ini yaitu cross, salib. Iblis tidak suka dengan salib. Setan tidak suka dengan pengorbanan Kristus. Setan tidak suka karena setan iblis dikalahkan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah kalah. Amin. Makanya ketika berita ini disampaikan, dia akan gunakan berbagai macam cara untuk supaya pemberitaan tersebut dihalangi. Tapi saya percaya, kita semua percaya, firman Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita flashback sedikit. Tadi sesi 1 sudah dijelaskan Pastor Samuel Solang tentang bagaimana dosa itu berbahaya. Bukan penyesalan 1-2 hari, bukan hanya 100 tahun, 1000 tahun, tapi penyesalannya kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu betapa berbahayanya dosa. Lalu tadi juga Pastor Doni juga sampaikan, ketika seseorang itu mulai jatuh di dalam dosa, itu akan melahirkan dosa yang berikutnya. Dan terus seiring berjalannya waktu, sehingga orang tersebut mulai terpuruk. Betapa menyedihkannya orang yang terpuruk di dalam dosa. Yudas salah satu contoh yang membuat dia berakhir hidupnya dengan tragis. Karena Yudas ternyata sudah memulai dari sebelum-sebelumnya. Sudah ada kompromi yang sudah Yudas lakukan dari awal. Makanya itu yang membuat dia semakin terpuruk di satu titik. Ketika dia sudah menyesal, tapi justru tetap tidak tertolong lagi. Akhirnya berakhir dengan keputusan yang fatal. Yudas bunuh diri. Dia mati di luar Tuhan. Sebab bunuh diri itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dosa apapun tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi coba kita sedikit mundur berandai-andai. Apakah Yudas tidak punya kesempatan? Kalau seandainya waktu diputar ulang, apakah Yudas tidak berhak untuk selamat? Sama seperti orang berdosa yang lain. Yudas punya kesempatan yang sama sebenarnya. Dia juga sebenarnya punya kesempatan untuk seperti yang lain lakukan dosa dan memperoleh kesempatan untuk memperoleh yang namanya pengampunan. Kalau kita lihat tadi Pastor Doni sudah jelaskan di Matius pasal 27 ayat 2 atau ayat 2 sampai ayat yang kelima. Di situ Alkitab menjelaskan bagaimana Yudas menyesal. Bagaimana Yudas dia tahu bahwa perbuatannya salah. Apakah orang yang berdosa tidak dapat kesempatan untuk diampuni? Punya. Apa beda dengan Petrus? Kalau kita belajar, kalau kita lihat ayat sebelumnya, Matius 26 ayat 73 dikatakan seperti ini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tidak 3 kali. Lalu ia, Petrus maksudnya, pergi keluar
dan menangis dengan sedihnya. Coba teman-teman berpikir, Yudas yang sudah terbiasa dengan area dosa, ketika dia menjual Yesus, Alkitab menjelaskan betapa ia menyesal. Nah, bagaimana dengan Petrus saat itu? Petrus yang biasa dengan Tuhan, dia orang yang vokal kalau ada hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat. Petrus lakukan hal hebat, dia berjalan di atas air. Kalau ada keputusan-keputusan penting, Yohanes 6 ayat 66, ayat 67 dan seterusnya. Murid-murid sekitar 5.000 orang meninggalkan Yesus. Petrus berdiri. Yesus bilang sebelumnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus vokal, dia bilang, perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Nah, Petrus ini hebat. Tapi di satu titik ini, dia menyangkal Tuhan. Menyesal tidak Petrus? Menyesal. Belum lagi, Yesus pernah berkata, barang siapa menyangkal aku di hadapan Bapa, ini jelas-jelas ayat firman Tuhan. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkalmu di hadapan Bapa di sorga. Nah, dan Petrus lakukan, dia menyangkal bukan cuma 1 kali, tapi 3 kali. Yudas tidak menjual Yesus 3 kali. Petrus 3 kali menyangkal. Intinya Petrus juga menyesal. Tapi kenapa Petrus dan Yudas itu mengalami nasib yang berbeda di akhir? Apakah Petrus dapat kesempatan dan Yudas tidak berhak dapat kesempatan yang sama? Apa yang salah di sini? Coba kita lihat lagi dari Yudas tadi. Matius pasal 27 ayat 2. Saya ingin baca lagi ayat tersebut. Kita lihat dari apa yang dilakukan Yudas ini. Ini sebenarnya yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen ketika ia jatuh dalam dosa. Bahkan setiap orang, setiap umat manusia, ketika ia jatuh dalam dosa, ini sering yang dilakukan. Untuk apa? Untuk supaya beres dari dosa, untuk supaya dia bisa terlihat lebih baik dan sebagainya. Coba kita lihat kembali Matius 27 ayat 2. Ayat 3 saja. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ini kan berarti Yudas sadar bahwa dia salah. Orang kalau dia jauh dari Tuhan, untuk dia mau bertobat, step pertama yang dia lakukan apa? Menyesal pasti. Kalau orang tidak menyesal, tidak mungkin dia mau bertobat. Nah, Yudas sebenarnya di sini keputusannya tidak salah. Dia menyesal, Alkitab bilang. Tapi ternyata penyesalan tidak cukup membuat seseorang untuk diampuni. Penyesalan seseorang akan dosa tidak cukup membuat seseorang itu dipulihkan. Perlu ada langkah selanjutnya. Coba. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Apa yang dilakukan Yudas ini coba kita lihat. Dia menyesal. Tapi tidak cuma sampai menyesal, dia ambil satu tindakan, dia mau perbaiki. Dia mau kembalikan uang yang dia ambil, hasil dia jual Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat secara kacamata manusia, ini dalam tanda kutip, ini sama dengan bertobat. Menyesal, mau perbaiki, mau kembalikan apa yang kesalahan yang dia sudah buat. Supaya dengan catatan supaya apa? Supaya Yudas ini bisa beres. Tapi fakta Alkitab menulis justru itu tidak membuat Yudas beres dari dosanya. Malah dia cuma mendengar kalimat, itu urusanmu.
Dan apa yang terjadi? Yudas pergi dan dia bunuh diri. Nah, tahukah saudara, apa yang dilakukan oleh Yudas ini yang juga dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen. Dia sudah salah, dia sudah berdosa, betul, menyesal. Tapi langkah selanjutnya yang salah. Banyak orang Kristen lakukan usaha-usaha lain yang dia lakukan untuk supaya dia bisa beres dengan keadaannya. Tapi kesalahannya, dia pergi di tempat yang tidak ada Yesus di sana. Tidak ada Yesus di tempat tersebut. Apa beda dengan Petrus? Petrus ketika ada di masa dia menyesal, dia menangis terseduh-seduh. Dia tidak lakukan seperti yang Yudas lakukan. Petrus tidak buat sebuah klarifikasi. Oh sorry, saya salah bilang waktu itu. Karena waktu itu saya tidak bermaksud untuk menyangkal Tuhan. Sebenarnya saya kenal dia. Petrus tidak lakukan hal itu. Nah, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang ketika jatuh dalam dosa, dia lakukan berbagai usaha supaya orang tahu dia rohani. Berapa banyak orang hidup dalam dosa sampai hari ini, dia tutupi dengan cover lagu rohani. Dia tutupi dengan pelayanan. Dia tutupi dengan hal-hal yang supaya orang lihat rohani orang ini. Tapi sebenarnya Tuhan tahu Anda belum beres. Itu yang terjadi realita orang Kristen hari-hari ini. Makanya akhir hidup Yudas apa? Mati. Mungkin ada di antara Anda yang berada di posisi tersebut hari-hari ini. Sebelum saya lanjut, saya mau kita berpikir. Coba seandainya pada waktu itu Yudas dia menunggu sedikit lagi seperti yang Petrus lakukan. Sebab apa yang Yudas lakukan itu tidak membuat dia pulih. Lalu bagaimana seharusnya Yudas itu bisa pulih? Yudas tidak pulih. Tapi kalau kita bisa berandai-andai, apa yang harusnya Yudas lakukan agar supaya Yudas bisa pulih? Belajarlah dari Petrus. Coba Yudas tunggu sedikit lagi. Sebentar lagi. Tunggu 3 hari lagi. Di waktu itu Alkitab tulis, ketika Yesus selesai, tangannya dipakukan di atas kayu salib, kedua tangannya terlentang dan dia berkata, sudah selesai. Maka dosa siapapun, seburuk apapun, semua telah ditebus di atas kayu salib, termasuk dosa Yudas. Disinilah beda Petrus dengan Yudas. Dua-dua lakukan kesalahan yang fatal, tapi Petrus mendapat kesempatan dan Yudas tidak. Karena salahnya di bagian ini. Yudas melewatkan momen yang penting, yaitu peristiwa kayu salib. Kalau seandainya Yudas tunggu, dia bertahan, saya percaya di Kisah Para Rasul pun Yudas masih termasuk di sana. Saya percaya Yudas pasti dipulihkan. Saya percaya pengorbanan Yesus cukup untuk menghapus dosa-dosa Yudas. Tapi sayang Yudas tidak lakukan itu. Tapi sayang Yudas tidak lakukan itu. Dan lebih disayangkan lagi, itu juga terjadi hari-hari ini di antara orang-orang Kristen, di antara orang-orang yang hidup dalam dosa. Ada banyak orang cari berbagai cara bagaimana supaya saya ini terlihat baik di hadapan orang. Bagaimana supaya saya ini dengan semua usaha saya, ketika saya mati saya diterima di sisi Tuhan. Tidak bisa. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma ada satu jalan, yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Adakah di sini orang-orang yang
Betul Anda melayani Tuhan. Betul Anda ada di aktivitas-aktivitas rohani. Tapi kalau Anda masih hidup dalam dosa, sore hari ini kabar baik bagimu. Saya punya kabar baik bagi Anda semua. Bahwa dosamu hanya bisa diselesaikan ketika engkau berdamai dengan Allah. Ketika engkau membuat keputusan untuk mengakui pengorbanan Kristus. Anda akui dosamu di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, sucikan saya dengan darah-Mu. Bukan aktivitas rohani yang bisa membersihkan dosamu. Bukan hal-hal yang kelihatan luar rohani yang bisa membuat engkau beres di hadapan Allah. Hanya pengorbanan Kristus. Hanya darah Yesus yang tercurah. Malam hari ini, sore hari ini, kalau ada orang-orang seperti itu, please akui dosamu di hadapan Tuhan. Please minta ampun di hadapan Tuhan. Semua cara yang kau lakukan sia-sia. Berapa banyak orang Kristen, dia dosa, dia pelayanan, dia bikin dosa, dia pelayanan. Kenapa? Karena aktivitas rohani tidak bisa mengubah orang itu dari keadaannya yang berdosa. Harus lewat satu step ini. Saya ulangi lagi. Serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Sebab hanya salib Kristus yang sanggup menyelamatkan Anda dan saya dari dosa. Mungkin Anda pikir, oh, materi ini atau tema ini cross untuk orang-orang yang baru pertama kali mau kenal Tuhan. Untuk orang-orang yang belum pernah melayani Tuhan. Siapa bilang? Anda yang sudah melayani Tuhan pun. Tapi kalau Anda masih hidup bermain-main dengan dosa hari-hari ini. Mungkin Anda berpikir, saya beribadah tapi saya begini-begini saja terus. Saya melayani tapi saya kembali terus dengan kehidupan yang lama. Hari Minggu saya terlihat kudus. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kudis. Kenapa? Karena hanya salib Kristus yang bisa mendamaikan Anda dengan Tuhan. Hanya Kristus, hanya pengorbanannya yang bisa membersihkan hidupmu. Hanya Yesus yang bisa membuat engkau pulih dari dosamu. Bukan cuma mengampuni, tapi dia juga mendamaikan. Dan dia juga memulihkan setiap dosa-dosamu. Makanya sore hari ini, saya tidak mau panjang lebar. Saya mau Anda semua, kalau ada di antara Anda yang saat ini, mungkin Anda bisa melayani, Anda bisa terlibat aktivitas rohani, tapi Allah tidak bisa ditipu dengan aktivitas-aktivitasmu. Kabar baik bagi saudara, kuasa nama Yesus masih bekerja sampai hari ini. Kuasa darahnya masih tercurah dan bekerja untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkan orang-orang, bukan hanya orang yang belum percaya, bukan hanya orang yang Kristen sekedar Kristen, tapi orang yang sudah melayani pun tapi masih menyimpan dosa-dosa tersembunyi. Hei, kamu, aktivitas rohanimu tidak bisa menyelamatkanmu. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Akui perbuatan-perbuatan tak terlihat pun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Coba seandainya Yudas tunggu sedikit lagi, sebentar lagi, sampai dia mendengar kalimat Yesus berkata sudah selesai, pasti keadaannya bisa berbeda. Tapi sayang, dan sayang sekali banyak orang Kristen alami hal seperti itu. Mungkin tidak mati secara fisik, mungkin tidak mati secara tubuh jasmani, tapi berapa banyak orang Kristen yang
melayani ibadah di gereja, tapi rohaninya telah mati. Datang ke gereja cuma karena status orang Kristen, tapi hatinya berhenti untuk mengasihi Tuhan. Adakah orang-orang itu hari-hari ini? Adakah di antara Anda? Saat ini Anda melayani, atau mungkin Anda seorang admin konten Kristen, atau Anda orang yang mempelopori gerakan-gerakan Kristen kelihatan dari luar. Tapi Tuhan tahu Anda masih belum beres dengan dosa-dosa kecilmu. Tuhan tahu Anda hari ini tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tahu Anda hari ini main-main dengan Tuhan. Sore hari ini kabar baik bagimu. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya, untuk memberikan kemenangan bagi kita semua, dan untuk memberikan kita pemulihan. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Simple saja, saya tidak mau panjang lebar. Bertobat, akui dosamu, dan buat keputusan untuk mengikut Yesus seumur hidup Anda, yang nanti akan dibahas sesi selanjutnya oleh Pastor Samuel Romangkei. Tapi sore hari ini saya mau ingatkan sekali lagi, please, kalau Anda hari-hari ini, Anda yang belum kenal Tuhan, Anda yang jauh dari Tuhan, atau Anda yang dalam aktivitas pelayanan, tapi hidupmu masih menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi, karya salib Kristus bekerja untuk kita semua, mengampuni dan memberi kemampuan untuk kita bisa pulih dari dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat sore hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa seburuk apapun, sekotor apapun, karya salib Kristus tidak terbatas untuk mengampuni, untuk memulihkan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada di antara kami hari-hari ini yang masih jauh dari Tuhan, atau yang sudah Kristen, atau bahkan yang sudah melayani, tapi masih terlibat dengan dosa-dosa yang mungkin orang tidak tahu, biarlah Roh Kudus bekerja, biarlah Kristus bekerja, jamah hati orang itu. Mungkin ada saat ini sedang berdoa secara pribadi untuk meminta pemberesan di hadapan Tuhan. Biarlah darah Yesus, darah Kristus menyucikan, darah Kristus memulihkan setiap yang masih hidup dalam dosa, setiap yang belum menerima pengampunan, sehingga pulih dan tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dari si iblis, si setan. Kita semua pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesi yang selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.